Shalom anak-anak, selamat pagi. Bapak bahagia sekali. Pada pagi hari ini kita bisa kembali mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita belajar, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun, sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hati-hati gunakan mulutmu. Nah, adik-adik, setelah kita bernyanyi bersama, kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan 16. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kisah tentang sepasang kakak beradik yang bernama Kain dan Habel. Mereka berdua adalah anak dari Adam dan Hawa. Yuk kita simak ya baik-baik. Kain adalah seorang petani. Dia berprofesi sebagai petani, menanam dan merawat berbagai tumbuh-tumbuhan. Sedangkan Habel adiknya adalah seorang peternak yang menggembalakan domba-domba. Suatu hari adik-adik, Kain dan Habel ini memberikan persembahan kepada Tuhan. Kain memberikan hasil panennya, tumbuh-tumbuhannya, gandum, berbagai bahan-bahan pokok lainnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sedangkan Habel, dia juga mempersembahkan dombanya. Namun, dia memilih domba yang paling baik, paling gemuk untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Pada akhirnya, Tuhan hanya menerima persembahan Habel, sedangkan persembahan Kain tidak diterima oleh Allah. Hal itu membuat Kain sangat marah, sangat kesal. Dia iri hati terhadap adiknya Habel. Dia sangat marah karena Tuhan hanya menerima persembahan Habel, sedangkan persembahannya tidak diterima Tuhan. Nah, adik-adik, itu membuat Kain sangat ingin membunuh adiknya Habel. Baik enggak sih perilaku yang ditunjukkan oleh Kain? Ya, tentu saja tidak baik ya. Kain sudah sangat marah, dia sangat kesal terhadap Habel, lalu kemudian dia berniat untuk membunuh adiknya Habel. Nah, adik-adik di rumah jangan pernah kesal atau iri hati kepada teman-teman yang lain atau saudaranya ya. Kita harus tetap mengasihi saudara kita.
Jangan seperti Kain. Kain yang hanya gara-gara persembahannya tidak diterima, dia ingin membunuh Habel. Nah, anak-anak, setelah itu dia merencanakan sesuatu. Dia kemudian mengajak Habel, Habel sini, yuk kita ke ladang. Karena Habel anaknya yang baik, dia kemudian mengikuti kakaknya. Dia kemudian bersama dengan kakaknya datang ke ladang. Namun karena Kain sudah berniat jahat, dia iri hati terhadap Habel, dia kemudian memukul Habel hingga Habel mati. Betapa mengerikannya ya, betapa jahatnya Kain karena tega membunuh adiknya Habel. Kemudian Allah menghukum Kain karena sikap iri hatinya membuat dia membunuh Habel. Nah, anak-anak yang terkasih, kita bisa belajar bersama pada pagi hari ini bagaimana iri hati itu adalah dosa dan tidak disukai oleh Tuhan. Iri hati itu membuat kita membenci. Iri hati itu membuat kita marah kepada orang lain. Jadi, anak-anak yang terkasih, ketika ada teman kita yang dipuji oleh guru kita, sedangkan kita tidak dipuji, kita jangan iri hati ya kepada teman kita yang itu, tapi kita harus terus mengasihi dia. Kita jangan menjadi seperti Kain yang iri hati karena Allah menerima persembahan Habel. Demikian juga di rumah. Kalau seandainya kita punya kakak atau adik kita itu dipuji oleh papa dan mama, kita juga jangan iri hati, kita jangan kesal dan marah. Kenapa kakak atau adik yang dipuji, kenapa bukan saya? Tetapi kita terus mengasihi kakak dan adik kita. Karena Tuhan Yesus telah menebus kita. Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita. Karena Tuhan Yesus telah menyelamatkan dan menebus kita, maka kita jangan berbuat dosa lagi. Kita jangan iri hati lagi, melainkan kita harus mengasihi. Karena Kristus Yesus adalah Allah yang mengasihi kita dan mengajari kita untuk saling mengasihi, untuk tidak iri hati kepada orang lain. Adik, biarlah kita bisa terus mengasihi dan tidak iri hati kepada orang lain. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa untuk mengakhiri firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kami diajari untuk tidak iri hati. Tuhan, biarlah kami bisa menjadi anak-anak yang saling mengasihi satu sama lain dan tidak iri hati kepada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Shalom adik-adik, selamat pagi dan selamat belajar ya. Yang semangat belajarnya. Tuhan Yesus memberkati.